Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Tetapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami ingin mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Senin 20 Januari 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1. Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesaya 42 ayat 1 ini menyebut tentang hamba. Dan menarik untuk direnungkan tentang siapakah yang disebut hamba. Dan hamba yang bagaimana yang disebut dalam bacaan firman Tuhan di hari ini. Karena ada hamba uang, ada hamba yang haus akan jabatan, ada hamba yang haus akan pujian, dan ada juga hamba yang tulus dan setia. Bacaan firman Tuhan di hari ini dengan jelas menyebut bahwa hamba yang dimaksud adalah orang pilihan. Siapa yang memilih? Allah yang memilih. Yang berikut, hamba yang disebut dalam bacaan firman Tuhan di hari ini adalah orang pilihan yang menerima roh Allah atas dirinya. Sehingga setiap perbuatannya selalu bertujuan untuk menyatakan hukum atau menegakkan peraturan. Dengan cara menjadikan hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Jadi bukan hamba uang ya. Dan bukan juga hamba yang hanya mengejar jabatan. Tapi hamba yang menerima roh Allah untuk menyatakan hukum dan menegakkan peraturan melalui kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Tentu, jika kita tarik bacaan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita, maka hamba yang dimaksud bukan hanya ditujukan kepada pendeta atau majelis jemaat. Tetapi hamba itu adalah kita semuanya. Dalam kehidupan keluarga, suami adalah hamba, istri adalah hamba, anak-anak adalah hamba, dan lain sebagainya. Jadi bukan hamba itu ditujukan hanya kepada pendeta atau majelis jemaat. Tapi kita semua adalah hamba. Persoalannya sekarang adalah bisa saja kita ini adalah hamba pilihan Allah. Dan bisa juga kita adalah bukan hamba pilihan Allah. Lalu supaya kita tidak salah menilai, maka kita harus mengetahui bahwa hamba pilihan Allah itu adalah orang yang hidupnya untuk menyatakan hukum atau menegakkan peraturan. Hamba pilihan Allah itu adalah orang-orang yang tidak berkompromi dengan dunia ini demi kepentingan pribadinya. Jadi kalau ada orang yang mengaku hamba pilihan Allah, tapi dia melanggar hukum dan atau peraturan yang ada, itu artinya dia bukanlah hamba pilihan Allah. Jadi jangan terkecoh dengan tampilan luar. Apalagi saat ini dalam suasana periodisasi kepengurusan di gereja.
Semua kita hamba, ya. Tapi tidak semua kita hamba pilihan Allah. Maka mari selidiki dengan benar, karena hamba pilihan Allah akan menyatakan hukum dan aturan yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menjadi pencerahan di dalam hidup kami. Benar, kami semua adalah hamba. Tapi kami harus memastikan diri kami masing-masing. Apakah kami hamba pilihan Allah atau bukan? Tuntunlah dan ajarilah kami selalu ya Tuhan, untuk semakin berhikmat dalam hidup ini. Dan aktivitas kami di hari ini, semoga mendatangkan berkat dan kebaikan dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.